Pemirsa pastinya sampai 1 jam ke depan ya, kita berdua akan mengupdate berita selebriti terkini, terindep dan terhot tentunya hanya di Obsesi. Next, berita pertama. Ada kabar terbaru dari Andika. Mantan personel Kangen Band ini ya. Merinding loh saya. Kenapa sih ini beritanya beneran loh saya Mungkin merinding. karena dingin studionya ya. Oh iya mungkin studionya. Katanya nih Caca ini kenapa lagi nih udah dia? mencabut laporan soal KDRT yang dilakukan oleh Andika. Kenapa? Ya dicabut aja, mungkin dia kasihan kali. Kenapa? Ya nggak tahu, mungkin Cece pun masih bingung kenapa gue yang dipukul, yang bengap dia. Mungkin masih bingung, mungkin gitu. Tapi kan episodenya jadi pendek kalau dia udah nyabut tuntutan. Iya, iya. Iya berarti ratingnya nggak bagus kemarin ya kan. Cepet langsung di-cut. Iya. Tapi ini cuman katanya nih justru orang tuanya ini berbalik sekali ya. Mereka tidak setuju Caca mencabut laporan tersebut. Ini semakin risuh nih kayaknya. Seperti apa ya, kenapa yang satu nyabut, satu nggak setuju, yang satu bilang itu bohongan. Iya, katanya settingan. Enggak ya? Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Nggak tahu juga sih. Tapi zaman sih. Iya sih. Iya ya. Nggak Tapi tetap seru ya, lah. bukannya Andika yang bengap. Hah? Iya, gue pengen lihat. Yaudah yuk kita lihat yuk. Ini dia. Mau nyabut atau Ya nanti diselesain. Iya, karena Caca sudah punya, kita udah baik kan ya sama-sama cabut laporan di pengawaran takut, Caca juga punya laporan di pengawaran sebenarnya. Sehari pasca mengucapkan pernyataan itu, Maisha Andika Setiawan dan sang istri Hairunisa alias Caca akhirnya membuktikan ucapan mereka. Islah damai antara Andika dan Caca tak hanya dibuktikan dengan kemesraan mereka di depan publik dan awak media, tapi direalisasikan dalam bentuk pencabutan laporan Caca di Mapolresta Bandar Lampung. Yang menarik, surat permohonan pencabutan laporan itu ditandatangani Caca pada tanggal 20 Februari atau sehari sebelum ia dan Andika terlihat mesra di sebuah mal Bandar Lampung. Iya, nanti gue kirim gue. Siapa? 20 Februari, Senin berarti ya. 29 hari. Jadi pagi ini juga kami telah menerima surat pencabutan laporan dari Caca. Namun surat tersebut kami terima dari kurir ya. Dari kurir, kita tidak tahu siapa yang mengantar surat tersebut. Dan kami pun sudah konfirmasi, kita hubungi saudari Caca, nomor handphonenya dalam keadaan tidak aktif. Mengetahui putrinya mencabut laporan dugaan KDRT, kedua orang tua Caca langsung naik pitam. Kemarin siang Irhamullah dan Herawati, orang tua Caca, mendatangi Mapolresta Bandar Lampung untuk meminta pihak berwajib agar melanjutkan proses hukum terhadap Andika. Sebagai orang tua yang mengenal kepribadian Caca, Irhamullah dan Herawati yakin putrinya berada di bawah tekanan Andika ketika menandatangani surat pencabutan laporan itu. Ini mungkin ada penekanan dari Andikanya, karena sampai saat sekarang saya tidak bisa menghubungi Caca. Sejak dia artinya menghilang ini, sudah jatuhnya sudah 3 hari sama ini ya, dari hari Senin. Ya karena dia itu semua di tengah jalan, apa di mana saya nggak ngerti lah. Pokoknya sejak saat itu tidak ada lagi informasi di mana ada Caca. Nah, makanya saya berusaha ke sini, saya sudah lapor sama Kasat, supaya mohon artinya kalaupun ada pencabutan perkara mohon ditolak. Dan kasus ini kalau saya harus dilanjutkan. Itu harus ada persetujuan dari Ya keluarga minimal dulu, persetujuan ada di keluarga dulu atau orang tua dulu. Kebetulan orang tuanya pun datang, jadi kami tanyakan juga. Orang tuanya mengatakan sejak hari Senin kemarin saudari Caca menghilang dari rumah. Tidak diketahui keberadaannya dan juga dihubungi pun nomor handphonenya juga tidak aktif. Jadi kami dari kepolisian tetap bertindak sesuai prosedur dan profesional. Itu dari orang tua tulis tangan ya Bang ya? Dari orang tua tulis tangan. Tulis tangan untuk materai. Meski laporan KDRT Caca termasuk delik aduan yang bisa gugur pasca adanya pencabutan laporan, namun pihak berwajib punya pertimbangan lain.
Selain surat pencabutan laporan itu tidak disetujui oleh ayah Caca, status Andika pun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Andika terancam dijemput paksa lantaran pada pemanggilan kedua pelantun lagu Yolanda itu tidak juga datang. Dan hari ini saudara Andika kita panggil sebagai tersangka. Dan depannya kita akan tetap melakukan pemanggilan apabila hari ini saudara Andika tidak datang. Kalau seandainya datang, dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, apa akan lakukan? Ya, kalaupun memang hari ini tidak datang, nanti kita akan tayangkan lagi. Ya, demikian. Jika Andika kembali dijemput paksa, drama mengharu biru yang terjadi pada akhir 2012 silam kembali terulang dalam hidup Andika. Hanya saja kali ini konflik Andika dengan sang mertua lebih pelik dari sebelumnya. Selain menggugat perlakuan kasar Andika terhadap putrinya, Irhamullah dan Herawati tidak terima dituding menjual aset-aset Andika. Lalu benarkah Irhamullah dan Herawati akan melaporkan Andika atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik? Ya saya ngadep kasat supaya artinya nggak ada untuk perdamaian itu. Karena ini sudah berulang-ulang kali, bukan sekalinya aja. Gitu. Jadi ya mungkin nggak ada untuk perdamaian, tetap dilanjutkan. Ya kami sedang mencari gimana keberadaan anak saya Caca ini. Ini yang saya cari, saya minta bantuan juga pihak kepolisian mau dicari di mana dia. Sampai saat ini. Terus kita sudah berupaya Pak mencari informasi di mana keberadaannya Pak? Saya mencari kemana-mana. Sudah keliling siang malam kami mencari. Untuk saat ini proses hukum tetap berjalan. Dalam 3 hari ke depan, pihak berwajib dan orang tua Caca masih menunggu itikat baik Andika. Jika Andika tidak juga muncul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bisa jadi vokalis yang pernah berakting di film Minggu Pagi di Victoria Park itu bakal kembali menghuni Hotel Prodeo. Jika Andika kembali masuk penjara, mungkinkah Caca akan setia menunggunya seperti yang dilakukannya 4 tahun lalu? Ini kan rumah tangga ya, artinya rumah tangga itu ada baik, ada buruk, ada ini. Jelas kita nggak peduli berita di luar sana, tapi kekuatan cinta kita berdua. Ya, kalaupun memang ini sebenarnya memang benar-benar terjadi, kita cuma bisa mengharapkan agar Andika ini bisa mendapatkan pembelajaran ya. Karena sebelumnya kan dia udah berapa kali kena, harusnya dari situ sih sebenarnya dia udah punya bisa dapat pembelajaran kayak gitu. tadi si ayahnya Caca bilang ini udah berulang-ulang kali, makanya pihak keluarga pun juga nggak mau mencabut gitu aja gitu. Jadi rencananya mungkin mau dipanggil lagi ya rencananya. Namanya juga orang tua ya saya, kalau anaknya diperlakukan seperti itu, pasti sedih banget gitu nggak sih? Iyalah. Udah digedein ya kan, dirawat sampai besar. Sabar. Cuma kayaknya sayapnya gede banget gitu loh. Sabar ya. Andika kalau misalnya pengen mukul-mukul cari lawan yang nggak bisa balas ya pukul pohon lah. Pukul pohon? Iya. Sakit. Pukul pohon gitu kan dia juga nggak bakalan balas. Tapi nanti kan yang ada tambah bengep Pak kalau pukul pohon. Iya dia takut pasti. Iya. Pohon pasti takut. Takut kalah sama pohon ya. Tapi ya pokoknya semoga ini bisa menjadi pembelajaran lagi kembali buat Andika ya. Dan jangan sampai terulang lagi. Dan mudah-mudahan kalau udah kayak gini sih kita berharap itu bohongan ya. Kita berharap itu memang di muka Caca semuanya hanya latex. Dandan ya. Mau syuting mungkin Caca mau syuting film horor mungkin ya. Kasian loh, aku nggak ngebayangin aja. Tadi Andika bilang kan dalam rumah tangga itu kan ada baik ada buruk. Mungkin baik untuk Andika, buruk untuk istrinya. Mungkin kan baik dan buruk ya kan. Harus balance. Harus balance ya. Baiklah, oke, kita pergi dulu ya dari mereka ya.